Naskah ini merekam transformasi epik Khalid bin Walid dari jenius militer Quraisy yang nyaris menghancurkan Islam di Uhud menjadi pedang Allah yang menyelamatkan pasukan Muslim di Mu'tah dan menumpas pemberontakan Nabi palsu dalam Perang Riddah. Puncak kejeniusannya terlihat saat ia menaklukkan dua kekaisaran adidaya, Persia dan Romawi, melalui manuver legendaris di Yarmuk dan penyeberangan gurun yang dianggap mustahil. Namun, kisah ini ditutup dengan ironi tragis ketika sang panglima tak terkalahkan ini dipecat oleh Khalifah Umar bin Khattab demi menyelamatkan akidah umat dari kultus individu, memaksanya menelan ego dan wafat dalam kesunyian di atas ranjang, membuktikan bahwa pedang milik Tuhan tidak bisa dipatahkan oleh musuh manapun. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Lembah Uhud, Syawal 3 Hijriah, 625 Masehi. Debu mengepul panas di kaki Gunung Uhud. Aroma darah dan besi berkarat memenuhi udara. Bagi pasukan Muslim, hari itu dimulai dengan kemenangan yang hampir pasti. Pasukan Quraisy Mekah mundur, meninggalkan harta rampasan perang yang berserakan. Para pemanah Muslim di atas Bukit Rumat, yang diperintahkan Nabi untuk jangan pernah turun apapun yang terjadi, melihat emas dan perak di bawah. Disiplin runtuh. Mereka turun berebut harta. Di kejauhan, di sayap kanan kavaleri Quraisy, seorang pria berusia 40 tahunan duduk tenang di atas kudanya. Matanya tajam, tidak berkedip, memindai medan perang seperti seekor elang yang mengincar kelinci. Dia adalah Khalid bin Walid. Dia belum Muslim, dia adalah musuh yang paling berbahaya. Sementara komandan Quraisy lain panik dan lari, Khalid diam. Dia melihat 40 pemanah Muslim turun dari bukit. Celah itu terbuka. Bukit Rumat kosong. Punggung pasukan utama Nabi Muhammad terbuka lebar. Tanpa berteriak histeris, Khalid memberi isyarat tangan. Kavaleri elitnya, sekitar 200 kuda penunggang terbaik, berputar arah. Wheeling maneuver. Mereka tidak lari pulang. Mereka memutari bukit, menghabisi sisa pemanah yang sedikit, lalu menghantam pasukan Muslim dari belakang. Serbu! Teriakan Khalid adalah lonceng kematian. Situasi berbalik 180 derajat. Pasukan Muslim terjepit roti lapis, sandwich. Kekacauan total. Isu Nabi terbunuh menyebar. Hari itu, Khalid bin Walid mengajarkan umat Islam pelajaran taktis yang paling menyakitkan. 1 detik ketidakdisiplinan dibayar dengan darah. Siapa Khalid? Dia berasal dari Bani Makhzum, klan dalam suku Quraisy yang mengurusi urusan pertahanan dan kavaleri. Sementara Bani Umayyah urus politik dan Bani Hashim urus air atau haji. Sejak kecil, mainan Khalid bukan boneka tanah liat, melainkan pedang kayu dan pelana kuda. Ayahnya, Walid bin Mughirah, adalah orang terkaya dan paling disegani di Mekah. Khalid tumbuh dengan doktrin, kekuatan adalah kebenaran. Dia tidak peduli pada patung Lata atau Uzza. Agamanya adalah kehormatan klan dan kemenangan perang. Itulah sebabnya dia sangat membenci Muhammad pada awalnya. Bukan karena teologi, tapi karena Muhammad dianggap memecah belah persatuan Quraisy dan menantang hegemoni Bani Makhzum. Namun, Uhud meninggalkan rasa penasaran di hati Khalid. Dia menang secara taktis, tapi gagal membunuh Muhammad. Dia melihat bagaimana para sahabat Nabi melindungi tubuh Muhammad dengan tubuh mereka sendiri. Apa yang membuat mereka begitu berani mati? Pikir Khalid. Apa loyalitas macam ini? Ini bukan loyalitas pada uang bayaran. 2 tahun kemudian, Perang Khandak, Parit. 10.000 pasukan koalisi Ahzab mengepung Madinah. Khalid memimpin pasukan kavaleri lagi.
Dia berharap pertempuran terbuka. Dia ingin menggilas Madinah dengan kuda-kudanya. Tapi apa yang dia temukan? Sebuah parit raksasa yang lebar dan dalam. Kuda tidak bisa melompat, pasukan tidak bisa menyeberang. Khalid frustasi. Dia berpatroli sepanjang parit siang dan malam, mencari celah sempit. Dia melihat strategi pertahanan yang brilian. Ini bukan gaya perang Arab, ini gaya Persia, ide Salman Al-Farisi. Di seberang parit, dia melihat Nabi Muhammad memimpin pertahanan dengan tenang, meski kelaparan. Untuk pertama kalinya, arogansi Khalid retak. Dia menyadari Muhammad bukan sekadar pemimpin sekte. Dia adalah genius militer dan politik. Khalid adalah seorang profesional, dan seorang profesional selalu menghargai profesional lain, meskipun itu musuh. Momen hidayah itu tidak datang lewat pedang, tapi lewat pena. Setelah perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata, saudara kandung Khalid yang sudah masuk Islam, Walid bin Walid, mengirim surat dari Madinah. Isi surat itu bukan dakwah yang menggurui, isinya menyentuh ego dan intelektualitas Khalid. Wahai saudaraku, aneh sekali orang secerdas engkau masih buta terhadap Islam. Akalmu itu hebat, sayang sekali jika tidak digunakan untuk Allah. Walid juga menambah, Rasulullah bertanya padaku, di mana Khalid? Aku menjawab, semoga Allah membawa dia kemari. Rasulullah berkata, orang seperti Khalid tidak mungkin tidak tahu kebenaran Islam. Seandainya dia menjadikan kekuatannya bersama kaum muslimin, itu lebih baik baginya. Khalid tersentak. Muhammad, musuh bebuyutannya, menanyakannya. Muhammad menghargai bakatnya. Biasanya pemimpin musuh ingin kita mati, tapi Muhammad ingin Khalid bergabung. Ini adalah validasi yang dicari Khalid seumur hidupnya. Dia tidak ingin hanya menjadi preman Quraisy. Dia ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menghargai geniusnya. Malam itu Khalid mengemasi barangnya. Dia meninggalkan kekayaannya, status bangsawannya di Mekah. Dia berjalan ke utara menuju Madinah. Di tengah jalan, dia bertemu Amr bin As, diplomat ulung Quraisy, dan Utsman bin Talhah. Mau kemana kalian? Tanya Khalid. Kami mau menyerahkan diri pada Muhammad. Jawab Amr. Aku juga. 3 raksasa Quraisy, militer, politik, dan penjaga kunci Ka'bah berjalan bersama menuju Madinah. Ini adalah momen tipping point sejarah. Mekah baru saja menghilangkan 3 aset terbaiknya. Sesampainya di Madinah, Khalid masuk ke Masjid Nabawi. Dia menundukkan kepala yang biasanya tegak sombong itu. Dia menjabat tangan Nabi. Ya Rasulullah, mohonkan ampunan bagiku atas segala hal yang kulakukan untuk menghalangimu di masa lalu, termasuk Uhud. Nabi tersenyum. Islam menghapus apa yang terjadi sebelumnya. Hari itu, Khalid bin Walid secara teknis masih seorang prajurit biasa. Tapi di mata takdir, dia baru saja mengambil kontrak terbesarnya. Pedang yang dulu menebas leher sahabat di Uhud, terkini telah disucikan. Dia belum tahu bahwa ujian pertamanya sebagai Muslim bukan melawan orang Mekah, melainkan melawan Kekaisaran Romawi yang adidaya dalam sebuah misi bunuh diri namanya Muktah. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana Khalid mendapatkan gelar abadi Saifullah. Bagaimana dia menyelamatkan 3.000 nyawa dari kepungan 200.000 musuh dengan trik psikologis yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Perbatasan Syam, Yordania, Jumadil Awal 8 Hijriah, 629 Masehi. Khalid bin Walid baru masuk Islam selama 3 bulan. Di Madinah, dia masih dianggap anak bawang dalam hierarki keimanan, meskipun dia adalah veteran perang. Dia duduk di barisan belakang, mendengarkan strategi, bukan membuatnya. Namun, takdir tidak membiarkan pedang terbaik Arab berkarat lama-lama di sarungnya. Rasulullah SAW mengumumkan ekspedisi militer ke Mu'tah, sebuah wilayah di perbatasan Yordania. Ini adalah respon atas pembunuhan utusan Nabi oleh penguasa Ghassanid, klien Romawi. Membunuh duta besar adalah deklarasi perang. Pasukan disiapkan, 3.000 orang. Ini adalah pasukan ekspedisi terbesar yang pernah dikirim Madinah saat itu. Tapi ada yang aneh. Nabi menunjuk 3 komandan secara berurutan.
sebuah protokol darurat yang menyiratkan firasat buruk. Pemimpin kalian adalah Zaid bin Harisah. Jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah. Khalid mendengarkan. Namanya tidak disebut. Dia hanya prajurit biasa di bawah komando Zaid, bekas budak Nabi. Bagi bangsawan Quraisy yang sombong, ini penghinaan. Tapi bagi Khalid yang baru hijrah, ini adalah latihan penaklukan ego. Dia patuh tanpa bantahan. Setelah perjalanan panjang membelah gurun, pasukan Muslim tiba di Ma'an. Di sana, intelijen membawa kabar yang membuat darah membeku. Mereka tidak hanya akan melawan suku lokal Arab Ghassanid. Kaisar Heraklius dari Romawi Bizantium telah mengirimkan pasukan reguler ke kaisaran. Jumlahnya, riwayat bervariasi antara 100.000 hingga 200.000 pasukan gabungan. Bayangkan matematikanya, 3.000 versus 200.000. Rasionya 1:66. Secara logika militer, ini bukan pertempuran, ini eksekusi massal. Beberapa sahabat menyarankan kirim surat ke Madinah minta bantuan, tapi Abdullah bin Rawahah membakar semangat mereka. Kita tidak berperang karena jumlah, kita berperang karena iman. Kita mencari satu dari dua kebaikan, menang atau syahid. Pasukan maju. Khalid ada di sayap kanan, menggenggam pedangnya. Matanya menatap lautan besi di depan. Barisan Romawi berkilau ditimpa matahari, baju zirah mereka rapat, tombak mereka panjang, disiplin mereka legendaris. Ini adalah kekaisaran superpower dunia. Pertempuran pecah. Seperti ombak menghantam karang, 3.000 Muslim menabrak dinding manusia Romawi. Zaid bin Harisah, sang panglima pertama, bertempur dengan gagah memegang bendera tauhid. Tapi ratusan tombak musuh mengarah padanya. Dia jatuh tersungkur, syahid di jalan Allah. Bendera belum sempat menyentuh tanah, Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang mirip Nabi, menyambarnya. Ja'far bertarung seperti singa. Ketika tangan kanannya ditebas putus, dia memegang bendera dengan tangan kiri. Ketika tangan kirinya ditebas putus, dia memeluk bendera dengan sisa lengan di dadanya. Dia tidak membiarkan simbol Islam jatuh, sampai tubuhnya terbelah dua. Nabi kelak bersabda, Allah mengganti kedua tangannya dengan sayap di surga. Ja'far At-Toyar. Bendera diambil alih Abdullah bin Rawahah. Dia sempat ragu sejenak melihat mayat dua sahabatnya, tapi kemudian memacu kudanya menjemput maut. Dia pun gugur. 3 panglima tewas dalam waktu singkat. Pasukan Muslim kacau balau, diserai. Tanpa komando, mereka seperti domba di tengah serigala. Seorang sahabat, Sabit bin Akram, menyambar bendera itu. Dia melihat sekeliling, mencari sosok yang bisa menyelamatkan situasi ini. Matanya terkunci pada Khalid. Sabit memacu kuda ke arah Khalid. Ambillah bendera ini, wahai Abu Sulaiman, Khalid. Khalid menolak sopan. Engkau lebih berhak, engkau lebih tua dalam Islam, dan engkau saksi perang Badar. Sabit membentak, ambillah, demi Allah, aku tidak mengambilnya kecuali untuk kuserahkan padamu. Engkau lebih ahli dalam perang. Seluruh pasukan berteriak setuju. Kami ridho pada Khalid. Detik ketika tangan Khalid menggenggam tiang bendera itu, atmosfer medan perang berubah. Singa telah bangun. Khalid tidak punya waktu untuk rapat strategi. Musuh menekan dari segala arah. Dia harus melakukan counter-attack instan untuk memberi ruang nafas. Khalid mengamuk. Dia menerjang barisan Romawi sendirian, diikuti pasukan elitnya. Hari itu, sejarah mencatat keganasan fisik Khalid yang tak masuk akal. Dia tidak memukul untuk melukai, dia memukul untuk mematahkan tulang dan besi. Satu persatu pedangnya di tangannya hancur karena kerasnya benturan dengan perisai dan helm Romawi. Dia mengambil pedang lain, patah lagi. Ambil lagi, patah lagi. 9 pedang. Hanya tersisa sebuah plat besi lebar dari Yaman, Sofihah Yamaniyah, yang tidak patah. Ini membuktikan intensitas pertarungan jarak dekat yang dialami Khalid. Namun Khalid sadar, dia bisa membunuh 10 atau 100 orang Romawi, tapi masih ada 199.900 lagi. Jika dia terus bertarung secara frontal, head-on, pasukan Muslim akan punah sebelum matahari terbenam. Misi Khalid berubah, bukan untuk menang, tapi untuk tidak punah. Dia harus membawa pulang 3.000 nyawa ini. Matahari terbenam, kedua pasukan mundur ke kemah masing-masing. Malam itu, Khalid tidak tidur. Dia menjadi arsitek ilusi.
Dia tahu Romawi adalah pasukan birokratis yang sangat hati-hati. Mereka takut pada hal yang tidak mereka mengerti. Khalid memerintahkan rotasi pasukan besar-besaran. Tukar posisi, pasukan sayap kanan dipindah ke kiri, sayap kiri ke kanan, barisan depan ke belakang, barisan belakang ke depan. Tujuannya agar esok pagi musuh melihat wajah-wajah baru, bendera baru, dan baju zirah baru. Efek suara. Dia menyuruh sekelompok pasukan berkuda untuk pergi ke belakang bukit yang jauh, lalu saat fajar menyingsing, mereka harus memacu kuda membuat debu sebanyak mungkin sambil bertakbir sekeras-kerasnya. Pagi harinya, Komandan Romawi melihat pemandangan aneh. Lihat, wajah mereka beda, bendera mereka beda. Lalu di kejauhan, debu mengepul tinggi diiringi suara gemuruh. Logika Romawi bekerja. Itu pasti bala bantuan dari Madinah. Pasukan baru telah datang. Nyali Romawi ciut. Mereka ragu untuk menyerang habis-habisan karena takut dijebak di padang pasir. Memanfaatkan keraguan musuh, Khalid menerapkan taktik fighting retreat. Dia tidak lari membelakangi musuh, itu bunuh diri. Kavaleri lawan akan membantai mereka. Dia mundur perlahan sambil tetap menghadap musuh, mempertahankan formasi tempur. Setiap kali Romawi mau maju, Khalid mengirim unit kecil untuk menyerang dengan ganas, membuat Romawi berpikir, ini pancingan. Mereka mau menarik kita ke padang pasir agar kita disergap pasukan induk mereka. Romawi memilih diam. Mereka membiarkan pasukan Muslim mundur. Bagi Romawi, mengusir musuh dari wilayah mereka sudah cukup. Mereka tidak mau ambil risiko masuk perangkap di Gurun Arab. Khalid berhasil. Dia menarik seluruh pasukannya menjauh dari mulut singa dengan kerugian minimal. Hanya 12 orang syahid menurut sebagian riwayat, sementara Romawi kehilangan ribuan. Perjalanan pulang ke Madinah terasa berat. Ketika debu pasukan terlihat di gerbang Madinah, anak-anak dan penduduk kota menyambut mereka. Namun sambutannya pahit. Beberapa orang melempar pasir ke arah pasukan sambil berteriak, "Ya Furar! Ya Furar!" Wahai orang-orang yang lari dari perang. Bagi budaya Arab, lari dari perang adalah aib terbesar. Khalid dan pasukannya menunduk. Mereka merasa gagal. Mental mereka terpukul. Tapi kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Beliau melihat wajah-wajah lelah itu. Beliau mendengar ejekan penduduk. Dengan tegas, Nabi membela mereka. Laisa bikal furar, walakinahum al-karar insyaallah. Mereka bukan orang yang lari, tapi mereka adalah orang yang akan kembali menyerang insya Allah. Lalu Nabi memandang Khalid bin Walid. Beliau tahu apa yang terjadi. Beliau tahu Khalid telah menyelamatkan masa depan Islam. Jika 3.000 orang ini mati, Islam kehilangan kadar-kadar terbaiknya. Nabi memberikan gelar yang belum pernah diberikan kepada siapapun, bahkan kepada Ali atau Hamzah. Dia adalah Saifullah, pedang Allah, yang Allah hunus untuk melawan kaum musyrikin. Perang Mu'tah adalah masterpiece militer Khalid. Dalam teori perang modern, ini disebut strategic withdrawal. Jenderal biasa ingin mati syahid demi kemuliaan instan. Jenderal hebat ingin pasukannya hidup untuk bertarung di lain hari. Khalid membuktikan bahwa dia tidak memiliki ego bunuh diri. Dia rasional, dingin, dan kalkulatif. Patahnya 9 pedang adalah bukti keberanian fisiknya. Tapi keputusan untuk mundur adalah bukti keberanian mentalnya. Gelar pedang Allah bukan berarti dia suci tanpa dosa. Itu artinya dia adalah alat yang digunakan Tuhan untuk memotong bisul-bisul kejahatan. Dan alat ini kini telah teruji di api neraka Mu'tah dan keluar tanpa meleleh. Namun ujian berikutnya akan lebih personal. Nabi wafat, Jazirah Arab murtad. Khalid akan dipanggil untuk melakukan pekerjaan kotor yang tidak sanggup dilakukan orang lain. Memerangi saudara sebangsanya sendiri dalam perang saudara yang brutal. Selanjutnya, kita akan melihat sisi ruthless, tanpa ampun, dari Khalid dalam perang Riddah, dan kontroversi berdarah yang membuat Umar bin Khattab ingin merajamnya. Jazirah Arab, tahun 11 Hijriah, 632 Masehi. Madinah sedang berduka, namun Jazirah Arab sedang terbakar. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sinyal bagi suku-suku Arab pedalaman untuk melepaskan diri dari ikatan Islam. Bagi mereka, perjanjian setia itu terikat pada pribadi Muhammad, bukan pada Tuhan atau negara. Kami tetap sholat,
kata mereka. Tapi kami tidak mau membayar zakat ke Madinah. Sebagian lain lebih ekstrim. Mereka kembali menyembah berhala atau mengikuti nabi-nabi palsu yang bermunculan seperti jamur di musim hujan. Tulaihah di utara, Aswad An-Ansi di Yaman, dan yang terkuat, Musailamah di Yamamah. Islam berada di ujung tanduk. Jika Madinah lunak, negara Islam akan bubar menjadi federasi suku-suku jahiliyah lagi. Di saat kritis inilah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang biasanya lembut menunjukkan ketegasan baja. Demi Allah, jika mereka menolak menyerahkan seutas tali pengikat unta yang dulu mereka serahkan kepada Rasulullah, aku akan perangi mereka. Abu Bakar menyusun 11 panji perang, dan panji yang paling utama, yang ditugaskan untuk menghancurkan musuh-musuh terkuat, diserahkan kepada Khalid bin Walid. Sang pedang Allah ditarik kembali dari sarungnya. Kali ini, ia tidak akan disarungkan sampai seluruh Arabia tunduk. Kampanye Khalid menyapu gurun dengan kecepatan kilat. Tulaihah al-Asadi, nabi palsu yang konyol itu, dihancurkan di pertempuran Buzaha. Namun, awan gelap menyelimuti reputasi Khalid saat ia tiba di wilayah Bani Tamim yang dipimpin oleh Malik bin Nuwairah. Malik adalah tokoh yang triki. Dia tidak terang-terangan mengaku nabi, tapi dia menahan zakat dan memiliki indikasi bersekutu dengan musuh. Saat pasukan Khalid mengepungnya, Malik menyerah dan sholat. Malam itu dingin. Khalid memerintahkan penjaga tawanan. Hangatkan tawanan kalian. Adfi'u ashrokakum. Dalam dialek Kinanah, bahasa pasukan Khalid, frasa hangatkan adalah metafora untuk bunuh. Para penjaga salah paham, atau mungkin menuruti naluri agresif mereka. Mereka memenggal kepala Malik bin Nuwairah dan para pengikutnya. Berita ini sampai ke Madinah dan meledak menjadi skandal politik Masya. Umar bin Khattab murka. Ditambah lagi, Khalid menikahi istri Malik tak lama setelah eksekusi. Sesuatu yang dianggap Umar sebagai pelanggaran etika berat, bahkan perzinahan. Umar mendatangi Khalid. Pedang Khalid terlampau berat. Dia membunuh seorang muslim. Pecat dia dan rajam dia. Khalid berada di posisi sulit. Namun sang khalifah melihat big picture. Khalid mungkin salah dalam ijtihad atau keputusan lapangannya. Atau mungkin dia melihat bahaya Malik yang tidak dilihat orang Madinah. Abu Bakar menolak memecatnya. Beliau berkata, "Aku tidak akan menyarungkan pedang yang telah Allah hunus untuk melawan orang-orang kafir." Khalid selamat dari mahkamah militer, tapi benih ketegangan dengan Umar bin Khattab telah tertanam dalam. Umar melihat Khalid sebagai sosok yang ceroboh dan berbahaya. Khalid melihat Umar sebagai birokrat yang tidak paham realitas medan perang. Ujian sebenarnya menanti di Yamamah, Arab Saudi Tengah. Di sana bertahta Musailamah al-Kazab, si pembohong. Dia bukan pemberontak biasa. Dia meniru Islam. Dia punya Qur'annya sendiri, punya muazinnya sendiri, dan menghalalkan zina dan alkohol. Lebih mengerikan lagi, dia didukung oleh Bani Hanifah, suku petarung yang jumlah pasukannya mencapai 40.000 orang. Khalid hanya bawa 13.000 pasukan. Ketika kedua pasukan bertemu di dataran berpasir Akraba, Khalid sadar ini bukan perang biasa. Musuh tidak takut mati. Mereka bertempur dengan fanatisme kesukuan yang gila. Serangan pertama Bani Hanifah begitu dahsyat hingga sayap pasukan muslim runtuh. Pasukan musuh bahkan berhasil menerobos masuk ke tenda Khalid dan nyaris membunuh istrinya, Ummu Tamim. Pasukan muslim mundur ke belakang, retreat. Mental mereka goyah. "Mereka terlalu kuat, wahai Khalid," teriak seorang prajurit. Khalid melihat kekacauan itu. Dia tahu masalahnya bukan pada kemampuan pedang, tapi pada tanggung jawab. Pasukan muslim terdiri dari campuran muhajirin, ansor, dan badui yang saling menyalahkan saat terdesak. Di tengah badai panah, Khalid berdiri di atas bukit batu. Dia melakukan reorganisasi total. Dia memisahkan pasukan berdasarkan suku. "Wahai muhajirin, berdirilah di bawah panji kalian. Wahai ansor, di bawah panji kalian. Wahai badui,
di tempat kalian. Tujuannya jenius, kompetisi kehormatan, giroh. Sekarang kita akan lihat, teriak Khalid, suku mana yang paling pengecut dan dari mana musuh bisa masuk. Tidak ada orang Arab yang mau dibilang pengecut di depan suku lain. Semangat tempur mereka terbakar seketika. Kaum Ansor berteriak, "Demi Allah, kami tidak akan mempermalukan Nabi." Kaum Muhajirin membalas, "Kami akan tunjukkan siapa kami." Serangan balik dimulai. Kali ini tidak ada yang mundur. Zaid bin Khattab, kakak Umar, gugur sebagai syahid. Sabit bin Qais menggali lubang untuk kakinya sendiri dan menanam dirinya di tanah, bersumpah tidak akan bergerak mundur sampai mati. Khalid sendiri memimpin kavaleri, membelah lautan manusia, mengincar leher Musailamah. Terdesak oleh amukan pasukan Muslim yang baru bangkit, pasukan Musailamah mundur perlahan. Mereka berlindung di sebuah benteng perkebunan besar yang dikelilingi tembok tinggi bernama Hadikat Ar-Rahman, Taman Kasih Sayang. Mereka mengunci gerbang besi dari dalam. Dari atas tembok, mereka menghujani pasukan Khalid dengan ribuan anak panah. Khalid menemui jalan buntu. Memanjat tembok berarti mati konyol. Lalu muncullah Bara bin Malik. Bara adalah adik Anas bin Malik, seorang prajurit kurus kering, tapi punya nyali iblis. "Wahai pasukan," teriak Bara, "angkat aku di atas perisai, lemparkan aku ke dalam benteng. Aku akan membuka gerbangnya dari dalam." Itu misi bunuh diri, tapi tidak ada pilihan lain. Khalid mengangguk. Para prajurit mengangkat tubuh Bara dengan beberapa perisai dan tombak, lalu melemparkannya melewati tembok tinggi itu. Bara mendarat di tengah-tengah ribuan musuh. Seperti singa yang terluka, dia mengamuk, menebas siapa saja yang menghalanginya menuju gerbang. Tubuhnya menerima puluhan luka sabetan dan tusukan. Namun dengan sisa tenaga terakhir, dia berhasil mencapai engsel gerbang, memotong kuncinya, dan membukanya lebar-lebar. Pasukan Muslim membanjir masuk, seperti air bah. Di dalam taman tertutup itu, taktik tidak lagi berguna. Yang terjadi adalah pembantaian jarak dekat, close quarter combat, yang brutal. Darah menggenang di tanah, mengubah lumpur menjadi merah pekat. Sejak hari itu, tempat itu tidak lagi disebut Taman Kasih Sayang. Sejarah menamainya Hadikat Ar-Maut, Taman Kematian. Di tengah kekacauan, Musailamah berdiri di celah dinding yang runtuh, masih melawan. Seorang prajurit berkulit hitam mengincarnya dari kejauhan. Dia adalah Wahsy bin Harb. Wahsy adalah budak yang dulu membunuh Hamzah, paman Nabi di Uhud dengan tombaknya. Dia masuk Islam, tapi selalu merasa bersalah. Dia ingin menebus dosanya. "Aku membunuh manusia terbaik saat jahiliyah," gumam Wahsy. "Maka aku harus membunuh manusia terburuk saat Islam." Wahsy memutar tombak pendeknya. Dia melemparkannya dengan akurasi mematikan. Jelep, tombak itu menembus dada Musailamah. Nabi palsu itu tersungkur. Abu Dujanah kemudian menebasnya dengan pedang untuk memastikan kematiannya. Dengan matinya Musailamah, perlawanan Bani Hanifah runtuh. Pertempuran usai, Khalid menang mutlak. Pemberontakan Riddah Ar-Akhir. Jazirah Arab kembali bersatu di bawah Islam. Namun saat Khalid berjalan memeriksa mayat-mayat di Taman Kematian, hatinya perih. Kemenangan ini dibayar sangat mahal. Sekitar 1.200 Muslim syahid di Yamamah. Yang lebih menyedihkan adalah sebagian besar dari mereka adalah hufaz, penghafal Al-Quran. Ada kekhawatiran besar di Madinah bahwa Al-Quran akan hilang karena penghafalnya habis di Yamamah, yang nantinya memicu proyek pembukuan Al-Quran. Khalid bin Walid sekali lagi membuktikan diri. Dia adalah obat keras. Dia pahit, menyakitkan, dan kadang berbahaya. Tapi dia menyembuhkan penyakit yang bisa membunuh umat. Abu Bakar memuji Khalid. Namun di Madinah, Umar bin Khattab mencatat semua ini dengan wajah serius. Bagi Umar, Khalid terlalu berani mengambil resiko. Khalid terlalu cinta perang. Tapi Khalid tidak punya waktu untuk politik. Surat perintah baru dari Abu Bakar datang. Arab sudah aman, sekarang saatnya menengok ke tetangga. "Wahai Khalid," tulis Abu Bakar, "berangkatlah ke Irak, mulailah dari gerbang India." Singa Durun itu kini harus menghadapi gajah Persia. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kavaleri ringan Khalid memainkan pasukan berbaju arsir Persia dan Romawi. Kita akan menyaksikan masterpiece strategi militer dunia, pertempuran Yarmouk.
Dataran Irak dan Syam tahun 1215 Hijriah, 633 hingga 636 Masehi. Setelah api pemberontakan di Jazirah Arab padam, Khalid bin Walid berdiri di tepi perbatasan utara. Di hadapannya terbentang dua raksasa yang telah membagi dunia selama berabad-abad. Kekaisaran Sasanid Persia di timur dan Kekaisaran Bizantium atau Romawi di barat. Bagi orang Arab Badui, kedua kekaisaran ini adalah dewa. Mereka punya istana emas, gajah perang, dan pasukan berbaju besi lengkap. Arab hanyalah semut di antara dua gajah. Tapi Khalid tidak melihat gajah. Dia melihat mangsa. Khalifah Abu Bakar memberikan perintah sederhana namun gila. Bebaskan Irak. Dengan 18.000 pasukan veteran perang Riddah, Khalid masuk ke wilayah Persia. Di sini, Khalid memperkenalkan doktrin perang baru, mobilitas di atas segalanya. Pertempuran pertama melawan Persia di Kazima disebut Dhat as-Salasil, pertempuran rantai. Hormuz, gubernur Persia yang sombong, mengikat kaki pasukannya dengan rantai. Tujuannya menunjukkan keberanian mati. Kami tidak akan lari. Khalid melihat kebodohan itu. Dia tahu pasukan Persia berat dan lambat. Pasukan Khalid ringan, berkuda, dan tanpa logistik berat. Mereka makan apa yang mereka temukan. Khalid memainkan taktik kucing dan tikus. Dia memancing Hormuz ke satu lokasi. Saat Hormuz tiba dengan pasukannya yang lelah berjalan kaki, Khalid sudah pindah ke lokasi lain. Hormuz mengejar lagi. Khalid pindah lagi. Khalid memaksa musuhnya berjalan ratusan kilometer dengan beban berat sebelum perang dimulai. Saat pasukan Persia kelelahan total, Khalid menyerang. Hormuz tewas di tangan Khalid dalam duel 1 lawan 1. Pasukan yang dirantai itu tidak bisa bermanuver dan dibantai dengan mudah. Dalam hitungan bulan, Irak bagian selatan jatuh. Khalid meruntuhkan mitos ketakmanfaatan Persia. Namun, krisis baru muncul di barat, Syam atau Suriah. 4 korps pasukan Muslim yang dipimpin Abu Bakar, dipimpin Abu Ubaidah, Amr bin As, Syurahbil dan Yazid, terjepit oleh serangan Masis Romawi. Mereka mengirim surat SOS ke Madinah. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku akan menyembuhkan was-was orang Romawi dengan Khalid bin Walid." Perintah turun. Khalid harus meninggalkan Irak dan segera mengambil alih komando di Syam. Masalahnya adalah rute. Jalur normal memutar lewat utara memakan waktu berminggu-minggu dan dijaga benteng Romawi. Jalur selatan terlalu jauh. Satu-satunya jalan pintas adalah Gurun Hamad. Ini adalah lautan kematian. Tidak ada air, tidak ada oase. Hewan melata pun mati di sana. Perjalanan memakan waktu 5 hingga 6 hari. Rafe bin Amir, si pemandu jalan yang matanya rabun karena pasir, berteriak, "Cari pohon berduri yang akarnya menyembul." Mereka menemukannya. Mereka menggali pasir, air menyembur, mereka selamat. Pasukan Khalid muncul dari arah Gurun, arah yang dianggap Romawi mustahil dilewati manusia seperti hantu. Serangan dadakan ini meruntuhkan pertahanan belakang Romawi. Pasukan Muslim di Syam bersorak, sang pedang Allah telah tiba. Tahun 15 Hijriah, 636 Masehi, dataran Yarmuk. Kaisar Heraklius tidak main-main. Dia mengirim Fahan, jenderal terbaik Armenia, dengan 150.000 pasukan. Riwayat bervariasi namun rasio 1:4 hingga 1:5 diakui sejarawan. Pasukan Muslim hanya 40.000 orang. Pemandangan di Yarmuk mengerikan. Pasukan Romawi berbaris sepanjang belasan kilometer. Mereka mengikatkan diri dengan rantai besi per 10 orang. Sumpah mati. Pendeta-pendeta membacakan Injil dengan suara menggelegar. Di sisi lain, pasukan Muslim terlihat kecil, berdebu, dan miskin perlengkapan. Fahan mencoba merendahkan mental Khalid saat negosiasi. "Aku tahu kalian kesini karena lapar. Jika kalian pulang, aku akan beri setiap orang gandum, baju, dan dinar emas." Khalid menatap mata Fahan dan menjawab dingin, "Bukan kelaparan yang membawa kami kemari, wahai jenderal. Tapi kami mendengar bahwa darah orang Romawi itu manis, dan kami datang untuk meminumnya." Menghadapi musuh yang jauh lebih banyak, Khalid tidak bisa menggunakan formasi garis tradisional. Garisnya akan terlalu tipis dan mudah diterobos. Khalid merombak total struktur militer Arab. Dia memecah pasukan menjadi 36-40 unit kecil, kardus.
Ini memberikan fleksibilitas ekstrim. Jika satu unit hancur, unit lain bisa menutup celah. Dia juga membentuk unit elit, Mobile Guard, pasukan gerak cepat. Ini adalah kavaleri cadangan yang dipimpin langsung oleh Khalid. Mereka tidak diam di satu posisi. Mereka berlari dari kiri ke kanan, menambal setiap kebocoran, menghantam setiap celah. Khalid menjadi pemadam kebakaran di medan tempur. Pertempuran berlangsung selama 6 hari. Hari 1 sampai 5 adalah perang atrisi. Romawi menekan berat, Muslim bertahan mati-matian. Istri-istri para sahabat seperti Hindun binti Utbah dan Juwairiyah binti Abu Sofyan berdiri di belakang garis, melempari batu, dan memukuli prajurit pria yang mencoba lari mundur. "Kalian mau lari kemana? Ke neraka!" teriak para wanita itu. Kaum pria malu dan kembali maju. Hari ke-6 adalah momen penentuan. Khalid melihat kavaleri Romawi terpisah dari infanterinya. Dia melancarkan manuver grand flanking, pengepungan sayap, yang mirip taktik Hannibal di Cannae. Khalid memimpin Mobile Guard memutari sayap kiri Romawi, mengusir kavaleri mereka lari dari medan perang. Sekarang, infanteri Romawi sendirian, tanpa pelindung kuda. Khalid kemudian melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Dia merebut jembatan satu-satunya di belakang pasukan Romawi. Jalan mundur ditutup. Di saat bersamaan, badai pasir berhembus kencang ke arah wajah pasukan Romawi, menguntungkan Muslim. "Serang!" teriak Khalid. Pasukan Muslim mendesak dinding manusia itu. Pasukan Romawi panik. Mereka mundur, tapi tidak ada jembatan. Di belakang mereka adalah jurang sungai Yarmuk yang curam, atau Wadi Rukat. Rantai besi yang mengikat mereka menjadi bencana. Satu orang jatuh ke jurang, menarik 9 temannya. Ribuan tentara Romawi jatuh seperti hujan batu ke dasar jurang. Jeritan mereka tenggelam oleh suara takbir. Kekaisaran Bizantium di Syam hancur total dalam 1 sore. Saat debu pertempuran mulai turun, seorang kurir dari Madinah tiba. Dia membawa surat untuk Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat senior yang menjadi wakil Khalid. Abu Ubaidah membaca surat itu, wajahnya pucat. Dia mencoba menyembunyikannya. Khalid bertanya, "Apa isi surat itu? Apakah Khalifah Abu Bakar baik-baik saja?" Abu Ubaidah dengan berat hati berkata, "Abu Bakar telah wafat." Hening. "Lalu siapa penggantinya?" "Umar bin Khattab." "Dan apa perintahnya?" Abu Ubaidah menyerahkan surat itu. Isinya singkat dan tegas. "Aku atau Umar memecat Khalid bin Walid dari jabatan Panglima tertinggi. Komando diambil alih oleh Abu Ubaidah. Khalid turun menjadi prajurit biasa." Bayangkan posisinya. Khalid baru saja memenangkan pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Dia adalah pahlawan super. Pasukan memujanya. Jika Khalid mau, dia bisa saja merobek surat itu. Pasukan lebih loyal padanya daripada Umar yang jauh di Madinah. Dia bisa memberontak dan menjadi Raja Syam. Namun disinilah kebesaran jiwa Khalid teruji. Lebih besar daripada saat dia menaklukkan Persia atau Romawi. Khalid mencium surat itu. Dia meletakkan pedangnya di kaki Abu Ubaidah. "Aku mendengar dan aku taat," kata Khalid. "Aku berperang bukan karena Umar, tapi karena Tuhannya Umar." Dia mengambil segenggam pasir Yarmuk, lalu kembali ke barisan belakang. Sang jenderal bintang 5 dalam sekejap mata menjadi prajurit infanteri biasa, tanpa drama, tanpa kudeta. Dia telah menelan 2 kekaisaran, tapi dia juga berhasil menelan egonya sendiri. Selanjutnya, kita akan melihat masa-masa akhir Khalid. Bagaimana pedang Aulah ini menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian, jauh dari medan perang yang dicintainya, dan mengapa Umar sebenarnya memecat Khalid. Sebuah alasan yang bukan karena kebencian, melainkan karena cinta tauhid. Emesa, Homs, Suriah, tahun 21 Hijriah, 642 Masehi. Bagaimana rasanya menjadi senjata pemusnah massal yang tiba-tiba digantung di dinding museum? Itulah yang dirasakan Khalid bin Walid di masa-masa akhir hidupnya. Setelah pemecatan mengejutkan di Yarmuk, Khalid tetap bertempur sebagai bawahan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia membantu menaklukkan Kinasrin, Aleppo, dan Antioquia. Dia tetap jenius, tetap ganas, dan tetap ikhlas. "Aku tidak bertempur demi Umar," katanya berulang kali. "Aku bertempur demi Tuhannya Umar." Namun Umar bin Khattab, sang khalifah yang visioner, melihat sesuatu yang lebih berbahaya daripada pasukan Romawi, kultus individu. Rakyat mulai memuja Khalid.
Jika Khalid memimpin, kita pasti menang. Khalid adalah jaminan kemenangan. Tauhid umat mulai retak. Mereka mulai menggantungkan harapan pada makhluk, Khalid, bukan pada Khalik, Allah. Umar harus mengambil tindakan drastis untuk menyelamatkan akidah umat, meskipun itu berarti mematahkan hati jenderal terbaiknya. Pemicu terakhir terjadi setahun setelah Yarmuk. Seorang penyair bernama Asyad bin Qais memuji Khalid dengan syair yang indah. Karena senang, Khalid memberinya hadiah 10.000 dirham. Berita ini sampai ke telinga Umar di Madinah. Umar murka. Dalam standar Umar yang sangat asketis, 10.000 dirham adalah pemborosan besar. Atau lebih buruk lagi, korupsi uang negara. Umar mengirim surat kepada Abu Ubaidah. Panggil Khalid, ikat tangannya dengan serbannya sendiri. Tanya dia, dari mana uang 10.000 dirham itu? Jika dari uang negara, dia khianat. Jika dari uang pribadinya, dia boros, israf. Dua-duanya salah, pecat dia selamanya. Bayangkan adegannya, di depan pasukan yang memujanya, Khalid berdiri di mimbar masjid di Homs. Bilal bin Rabah, yang ditugaskan Umar, naik ke mimbar dan melepas serban Khalid, dan mengikat tangan sang penakluk dunia itu. Ini adalah prosedur interogasi standar masa itu. Tapi bagi seorang bangsawan Bani Makhzum dan Jenderal Bintang 5, ini adalah penghinaan yang merobek harga diri. Apakah itu uang negara? Tanya Bilal. Bukan, jawab Khalid tegas. Itu uangku sendiri, hasil bagian rampasan perangku. Khalid terbukti bersih dari korupsi. Tapi keputusan Umar sudah bulat. Khalid harus pensiun total. Tidak boleh lagi memegang komando, bahkan sebagai prajurit biasa. Pedang Allah harus masuk sarung, selamanya. Khalid pulang ke Madinah dengan hati mendidih. Dia langsung menuju Masjid Nabawi, menemui Umar. Wahai Umar, protes Khalid dengan keras. Demi Allah, engkau telah berlaku tidak adil padaku. Engkau memecatku di saat aku sedang menancapkan pilar-pilar Islam. Umar bin Khattab menatap sepupunya itu. Ibu Khalid dan Ibu Umar bersaudara. Tatapan Umar teduh namun keras. Wahai Khalid, kata Umar pelan, engkau telah membiarkan orang-orang terpesona olehmu. Aku takut mereka akan tersesat karena mengagungkanmu. Aku ingin mereka tahu bahwa Allah lah yang memberi kemenangan, bukan engkau. Umar kemudian memeluk Khalid. Ini bukan kebencian pribadi. Umar mengakui kehebatan Khalid. Justru karena Khalid terlalu hebat, dia menjadi bahaya bagi teologi Islam yang egaliter. Khalid akhirnya paham. Dia menyadari bahwa Umar sedang menjaga pintu surga umatnya, sementara Khalid sibuk menjaga gerbang dunia. Khalid menerima nasibnya. Dia kembali ke Homs, Suriah, bukan sebagai panglima, tapi sebagai pensiunan. 4 tahun berlalu, Homs adalah kota yang indah, tapi bagi Khalid, itu adalah penjara. Setiap hari dia duduk di depan rumahnya melihat pasukan Muslim berangkat ke perbatasan untuk melanjutkan penaklukan yang dia rintis. Dia mendengar derap kuda, denting besi, dan teriakan takbir. Kakinya gatal ingin berlari. Tangannya gemetar ingin memegang gagang pedang, tapi dia dilarang. Kesunyian ini membunuhnya pelan-pelan. Seorang prajurit diciptakan untuk perang. Tanpa perang dia kehilangan identitas. Tragedi bertambah ketika wabah penyakit, Ta'un Amwas, melanda Syam. Wabah itu merenggut 40 anak laki-laki Khalid. Dia kehilangan keturunannya, kehilangan jabatannya, dan kehilangan tujuannya. Singa itu kini tua, sendirian, dan terluka batinnya. Tahun 21 Hijriah, Khalid bin Walid terbaring lemah di tempat tidurnya. Bukan karena tombak musuh, tapi karena sakit tua dan kelelahan. Seorang sahabat masuk menjenguknya. Khalid meningkap baju gamisnya. Dia memperlihatkan tubuhnya yang kekar namun penuh jaringan saraf. Lihatlah, kata Khalid dengan suara serak. Lihatlah lenganku, kakiku, dadaku. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku yang tidak tersentuh oleh sabetan pedang, tusukan tombak, atau lesatan panah. Dia menatap langit-langit kamar dengan mata berkaca-kaca. Air mata yang tidak pernah tumpah saat dikepung 200.000 Romawi, kini mengalir deras. Dia mengucapkan kalimat perpisahan yang paling ironis dalam sejarah militer. Aku telah mencari mati syahid di 100 pertempuran lebih. Aku mendekati maut di setiap celah tombak. Tapi lihatlah aku sekarang.
Aku mati di atas ranjangku, seperti matinya seekor unta tua di padang pasir. Maka janganlah tidur mata orang-orang pengecut. Khalid menyesal. Dia merasa gagal. Cita-cita tertingginya adalah mati di ujung pedang musuh, syahid, agar darahnya menjadi saksi di hadapan Allah. Tapi Allah menetapkan dia mati di kasur empuk, diselimuti kain sutra, dikelilingi obat-obatan. Bagi Khalid, ini adalah aib. Ini adalah kematian orang biasa, bukan kematian kesatria. Sahabat yang menjenguknya itu memegang tangan Khalid dan berkata, "Wahai Khalid, jangan bersedih. Tahukah engkau mengapa engkau tidak bisa mati di medan perang?" Khalid menoleh. "Mengapa?" "Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menamaimu Saifullah, pedang Allah. Jika engkau mati dibunuh oleh orang kafir di medan perang, itu berarti pedang Allah telah berhasil dipatahkan oleh musuh Allah. Dan pedang Allah tidak mungkin patah. Maka takdirmu adalah mati di tangan Tuhanmu sendiri, bukan di tangan musuhnya." Mendengar itu, wajah Khalid menjadi tenang. Beban penyesalan itu terangkat. Dia tidak gagal. Dia justru menang mutlak sampai akhir. Undefeated. Tak terkalahkan oleh manusia, hanya dikalahkan oleh ajal. Beberapa saat kemudian, nafas sang legenda terhenti. Jantung yang pernah memompa keberanian ke dalam 40.000 pasukan di Yarmuk itu berhenti berdetak. Khalid bin Walid wafat. Harta warisannya hanya seekor kuda tua, senjata perangnya, dan seorang budak yang setia. Dia tidak meninggalkan emas atau istana. Seluruh hartanya sudah dia habiskan untuk jihad. Kabar kematian Khalid sampai ke Madinah. Umar bin Khattab, sang khalifah yang tegas itu, duduk terhenyak. Putrinya Hafsyah dan para wanita Bani Mahzum mulai menangis meratapi Khalid. Orang-orang bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan melarang mereka menangis karena Umar biasanya melarang ratapan?" Umar menggeleng. Air matanya menetes membasahi janggutnya. "Biarkanlah mereka menangisi Abu Sulaiman, Khalid, selama tidak melampaui batas. Untuk orang seperti Khalid, pantaslah para penangis meneteskan air mata." Umar mengakui, terbukalah kekosongan dalam Islam yang tidak akan bisa ditutup selamanya. Bahkan Umar yang memecatnya merasa kehilangan rasa aman yang diberikan oleh keberadaan Khalid. Khalid bin Walid dimakamkan di Homs. Dia pergi membawa sebuah era di mana satu orang bisa mengubah nasib sebuah bangsa dengan kejeniusan dan keberanian murni. Analisis sejarah menempatkan Khalid dalam jajaran jenderal terbesar sepanjang masa, setara dengan Alexander Agung, Hannibal, atau Napoleon. Bedanya, mereka semua pernah kalah. Khalid tidak pernah kalah dalam pertempuran besar maupun kecil, lebih dari 100 pertempuran. Dia adalah ahli strategi blitzkrieg, serangan kilat, jauh sebelum tank ditemukan. Dia adalah master psikologi massa. Namun pelajaran terbesar dari hidupnya bukanlah taktik perang. Pelajaran terbesarnya adalah keikhlasan. Dia rela turun dari panglima tertinggi menjadi prajurit biasa tanpa memberontak. Dia membuktikan bahwa dia bukan budak jabatan, melainkan hamba Allah. Pedang Allah itu telah kembali ke sarungnya di surga, meninggalkan jejak meta dunia Islam yang membentang dari Irak hingga Suriah, yang tampaknya sejarah dunia hari ini akan sangat berbeda. Kisah Khalid bin Walid adalah manifestasi sempurna dari doktrin militer bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh kejeniusan strategi dan kekuatan mental. Ia merevolusi cara perang bangsa Arab dari sekadar serangan suku sporadis menjadi operasi militer terorganisir yang mampu meruntuhkan hegemoni adidaya dunia, Persia dan Romawi. Rekornya yang tak pernah kalah dalam lebih dari 100 pertempuran menempatkannya sebagai anomali sejarah, seorang panglima yang mampu mengubah kekalahan taktis seperti di Mut'ah menjadi kemenangan strategis dan mengubah pasukan kecil menjadi raksasa yang menakutkan. Namun, esensi sejati dari biografi Khalid bukanlah pada pedangnya, melainkan pada hatinya.
Pemecatannya oleh Umar bin Khattab adalah puncak dramatis yang mengungkap kualitas spiritualnya. Kesediaannya untuk turun dari posisi panglima tertinggi menjadi prajurit biasa tanpa perlawanan membuktikan bahwa ia telah menaklukkan musuh terbesarnya, ego. Khalid mengajarkan bahwa loyalitas kepada prinsip, tauhid, jauh lebih tinggi daripada loyalitas kepada jabatan atau kejayaan pribadi. Pada akhirnya, kematiannya yang terjadi di atas ranjang, bukan di medan perang, menjadi ironi yang indah sekaligus teologis. Hal ini menegaskan gelar pedang Allah yang disandangnya, bahwa pedang milik Tuhan tidak mungkin dipatahkan oleh manusia kafir manapun. Khalid bin Walid pergi sebagai legenda yang mengajarkan bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang berani menang, berani dipecat, dan berani menerima takdir dengan keikhlasan total. Bagaimana mungkin sang pedang Allah yang telah mematahkan 9 pedang dalam satu pertempuran dan melumat 2 kekaisaran adidaya, justru berakhir dengan tangisan penyesalan di atas ranjang kematiannya? Naskah ini akan membawa Anda menembus badai gurun bersama pasukan kavaleri Khalid bin Walid, mengungkap rahasia taktik pengepungan ganda yang legendaris di Yarmouk, serta menelusuri drama politik tingkat tinggi di balik pemecatannya oleh Umar bin Khattab. Jangan lewatkan kisah epik tentang seorang kesatria yang tak pernah kalah oleh musuh, namun harus menaklukkan egonya sendiri demi Tuhannya. Baca Khalid bin Walid, Pedang Allah yang tak terkalahkan, sekarang juga. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.